Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai business function dan juga business process. Oke, berikut merupakan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya adalah histori ya, atau sejarah dari sistem informasi di dalam organisasi. Nah, di sini dibedakan atas 3 era. Era pertama itu tahun 1950 sampai 1980. Ini eranya your grandfather ya, your grandmother ya. Dinamakan calculation system. Di sini scope dari sistem informasi sendiri itu adalah single purpose atau tujuannya hanya satu ya. Contohnya misalnya sistem penggajian, sistem payroll, sistem inventory untuk general ledger. Jadi masing-masing tujuannya hanya untuk salah satu saja. Nah, kemudian di tahun 75 sampai sekitar tahun 2000, ini eranya ayah ibu kalian, dinamakan dengan functional system. Di sini skopnya lebih luas ke business function ya. Tujuannya adalah penggunaan komputer ini untuk meningkatkan operasional dan juga manajemen di departemen masing-masing. Ya, jadi di sini masih per fungsi bisnis, tapi sudah lebih lengkap ya, artinya contohnya di sini human resource system, di dalamnya sudah ada payroll, sudah ada mungkin sistem absensi dan lain-lain. Jadi per fungsi bisnis. Kemudian di awal tahun 2000-an, eranya kalian ya, ini dinamakan integrated system atau juga cross-functional system ya. Sistemnya sudah terintegrasi, skupnya lebih luas lagi yaitu ke bisnis proses. Nah, di sini tujuannya adalah untuk si sistem informasi ini untuk mengintegrasikan antar departemen menjadi satu bisnis proses yang utuh. Contohnya adalah CRM, ada juga ERP ya di sini. Jadi di dalamnya sudah terintegrasi satu sama lain. Oke, nah ini pendahuluan ini sebenarnya sudah dibahas juga ya. Enterprise Resource Planning itu software yang digunakan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan informasi di semua area bisnis. Nah, kemudian tujuannya juga untuk membantu mengelola bisnis proses secara keseluruhan. Database-nya juga digunakan ya untuk pelaporan, bisa juga untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian terkait dengan bisnis proses, ini kalian bisa baca-baca juga ya. Bisnis proses itu adalah sekumpulan aktivitas, membutuhkan inputan juga, nanti akan menghasilkan output. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan ya di situ. Nanti akan berdampak kepada customer. Oke, nah selanjutnya adalah kompetitif strategi dan rantai nilai. Ketika Michael Porter menuliskan tentang competitive advantage ya, keunggulan bersaing di pertengahan tahun 80-an, sebenarnya idenya itu berangkat untuk menyelesaikan permasalahan dari sistem informasi yang terisolasi ya. Nah, itu kemudian di sini Porter itu mendefinisikan dan juga menggambarkan tentang rantai nilai itu merupakan jaringan dari aktivitas bisnis yang ada di dalam satu perusahaan. Nah, itu ya. Jadi kemudian Porter juga mengembangkan model kompetitif strategi. Tujuannya adalah membantu organisasi untuk memilih sistem informasi mana yang mau di-develop, yang akan dikembangkan lagi itu yang mana. Oke, nah ini rantai nilai ya. Ini sudah sering saya bawakan di mata kuliah yang lainnya juga. Ini hanya reminder saja ya, pengingat saja bahwa nilai di model Porter ini merupakan total dari revenue ya yang customer akan keluarkan, akan habiskan untuk sebuah produk atau service. Jadi untuk mendapatkan satu produk itu customer mau menghabiskan berapa sih untuk produk atau jasa itu. Nah, kemudian di sini margin itu merupakan selisih antara cost dan juga value, ya, cost biaya. Jadi di sini di value chain ini by Porter ada 2 aktivitas, ada primary activity dan juga support activity ya. Di situ primary activity mulai dari inbound logistik, operation, outbound, marketing and sales, dan juga service, after sales service bisa.
Kemudian support activity-nya mulai dari infrastruktur perusahaan, kemudian HR, sumber daya manusia ya, kemudian pengembangan teknologi dan juga procurement. Ini merupakan gambaran value chain. Oke, nah selanjutnya adalah area fungsional dan bisnis proses. Di sini untuk memahami ERP, kalian sebelumnya harus paham juga bagaimana bisnis itu bisa bekerja. Ya, makanya hari ini diperkenalkan dengan area fungsional dan juga proses bisnis. Silakan nanti kalian gali lagi ya lebih mendalam tentang area fungsional juga dengan proses bisnis ini. Oke, jadi untuk memahami ERP sebelumnya harus paham dulu antara area fungsional ini dengan bisnis proses. Oke. Nah, berikut merupakan area fungsional, ya operasional. Umumnya di setiap perusahaan pasti memiliki beberapa area fungsional berikut. Ya, yang pertama adalah marketing and sales atau pemasaran dan penjualan, disingkat M-S ya, M_S. Kemudian ada supply chain management (SCM), accounting and finance, kemudian ada juga human resource. Jadi aktivitas-aktivitas ini, area fungsional ini pasti ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kalau business function sendiri apa? Fungsi bisnis itu aktivitas khusus ya yang ada di area operasional ini, area fungsional ini. Oke, kemudian ini adalah gambaran mengenai area fungsional. Kalau tadi masih bingung ya. Jadi di sini aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan dalam area fungsional ini. Contoh, marketing ya. Di marketing itu punya banyak aktivitas, punya banyak fungsi. Namanya business function. Nah, contohnya adalah di bagian marketing and sales itu melakukan marketing produk, pemasaran produk ya. Kemudian melakukan juga sales order, customer support, CRM, sales forecasting dan advertising. Ini bisa jadi ada beberapa yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Jadi umumnya aktivitas-aktivitas marketing dan sales itu gambarannya seperti ini. Ya, kemudian di supply chain management untuk fungsi bisnisnya mulai dari purchasing barang dan juga bahan baku, purchasing and receiving ya, kemudian transportation dan logistik, kemudian scheduling, nah ini penjadwalan juga, manufacturing dan plant maintenance. Saya yakin pasti kalian sudah lebih hafal untuk fungsi-fungsi bisnis yang ada di supply chain management. Oke, kemudian di area fungsional accounting apa saja yang dilakukan? Bisa ya terkait dengan keuangan pastinya ya, financial accounting, payment dari customer ke supplier dan lain sebagainya. Cost allocation, budgeting ya, plan and budgeting, kemudian cash flow management, itu semua ada di accounting and finance. Kemudian human resource atau SDM. Nah, di sini fungsi-fungsi bisnisnya mulai dari rekrutmen, hiring-nya, meng-hire, training, kemudian penggajian, kemudian yang menentukan benefit ya. Jadi tidak hanya gaji saja, tapi ada benefit juga, dan terkait dengan pemerintah. Nah, ini beberapa contoh untuk area fungsional ya, tapi ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Artinya tidak terbatas area fungsional tuh ini aja ya, bukannya. Tapi banyak lagi yang bisa dikembangkan, banyak aktivitas yang belum disebutkan di sini. Oke. Nah, fungsional area itu interdependent. Jadi masing-masing membutuhkan data dari yang lainnya. Artinya bagian sales itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Artinya dia juga harus punya data, meminta data dari bagian yang lain. Bagian finance juga seperti itu, bagian SDM dan lain-lain juga seperti itu. Jadi masing-masing ini akan membutuhkan data dari bagian yang lainnya gitu. Nah, semakin baik integrasinya antara area fungsional ini, maka kesuksesan perusahaan, kemudian komunikasi di perusahaan itu, workflow-nya ya, alur kerjanya itu juga akan semakin baik. Gitu. Kemudian terkait dengan information system,
Ini pengertiannya ya, komputer, ada people, ada prosedur, ada software yang dapat menyimpan dan mengelola serta mendeliver, mengirimkan informasi. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah bisnis proses. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit ya. Bisnis proses itu adalah sekumpulan aktivitas di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan satu permasalahan. Nah, di sini bisnis proses itu dapat membantu manajer untuk melihat organisasinya dari perspektif customer. Karena ketika sudah ada di dalam perusahaan, butuh media untuk tahu kira-kira tuh perusahaan kita itu sekarang di mata customer itu seperti apa sih, itu kurangnya apa, lebihnya apa. Jadi kita tahu, kita paham bahwa dari sini ya kita tahu perspektif customer itu seperti apa gitu. Nah, ini merupakan contoh juga bisnis proses ya. Ini contohnya di penjualan PC, personal komputer. Nah, ini input yang tadi saya katakan ya. Jadi bisnis proses itu membutuhkan input. Ini contohnya ya. Di sini contoh pertama inputannya berupa request pembelian komputer. Area fungsional yang bertanggung jawab itu adalah marketing and sales. Prosesnya apa? Prosesnya sales order, outputnya seperti apa? Order is generate. Jadi setiap bisnis proses pasti ada outputnya dan juga ada inputannya seperti apa. Dan lain sebagainya ya. Nanti kalian bisa baca juga, ini adalah proses bisnis. Mulai dari inputnya seperti apa, kemudian siapa area fungsional yang bertanggung jawab, kemudian prosesnya seperti apa, dan juga outputnya bagaimana. Oke, nah ini apa ya, mini quiz ya. Kalian bisa coba nanti jawab. Coba tolong identifikasi statement ini merupakan fungsi bisnis atau proses bisnis ya. Jadi statementnya adalah berdasarkan proses bisnis penjualan komputer yang tadi barusan ya, terjadi kasus komputer rusak karena proses pengiriman. Proses pengembalian barang dilakukan oleh bagian marketing and sales. Penanganan komputer rusak diikuti oleh proses perbaikan dan proses pengiriman kembali ke pelanggan melalui supply chain management. Nah, menurut pendapat Anda, berapa area fungsional yang terlibat? Dan apakah narasi tersebut merupakan fungsi bisnis atau proses bisnis? Silahkan nanti kalian coba ya jawab. Nanti mungkin akan saya tanyakan ketika kelas, oke? Ya, oke. Selanjutnya adalah bisnis proses. Bisnis harus selalu melibatkan customer ya, customer perspektif. Jadi di sini customer itu sebisa mungkin tidak perlu untuk berinteraksi dengan masing-masing fungsi bisnis tadi gitu, karena kebayang kalau mereka harus berinteraksi dengan bagian sales, kemudian berinteraksi lagi dengan bagian HR atau dengan bagian produksi, bagian SCM dan lain-lain, itu kan akan sangat menyulitkan ya. Nah, jadi di sini biarlah proses itu ada di dalam sebuah perusahaan gitu. Oke. Nah, kemudian sharing data efektif dan efisien itu di dalam area fungsional itu akan membuat bisnis proses semakin efisien. Ya, jadi artinya yang harus diperhatikan adalah aliran datanya. Ya, flow datanya itu seperti apa. Jangan sampai terlalu banyak yang mengalir sehingga bisnis prosesnya semakin kompleks, semakin ribet ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin sharing data itu efektif, efisien, sehingga bisnis prosesnya juga akan semakin efisien. Nah, di sini dikatakan bahwa integrated information system atau sistem informasi terintegrasi itu adalah sistem di mana area fungsional itu sharing data ya, jadi bisa share data. Jadi sudah ada sistem informasinya yang memang menjadi media untuk yang memungkinkan untuk mereka sharing data. Nah, sorry. Oke, ini contoh bisnis proses lagi ya, proses view. Nah, di sini dari sales function, dari customer order proses ya.
kemudian ditangani oleh sales function, accounting, purchasing, production, dan juga ke logistik. Nah, oke, bisnis take input. Jadi perlu ada input, tadi sudah dijelaskan di awal ya, atau resource. Input itu bisa berupa materi, people, atau equipment, peralatan. Nah, oke, ini merupakan contoh ya. Jadi contoh area fungsional dan juga bisnis proses dari small business. Ini nanti diharapkan juga kalian bisa mengcapture dengan cermat, dengan teliti dan detail tentang area fungsional dan juga proses bisnis case yang mau kalian angkat ya, case yang akan kalian angkat sebagai case di project. Ini saya akan jelaskan sedikit. Mungkin nggak sih kalau small business itu punya area fungsional atau proses bisnis yang baik misalnya ya. Nah, ini akan saya coba jelaskan. Di sini kita ambil contoh ya. Ini adalah kita sebutnya apa nih, stand ini mungkin kios atau lapak ya, atau bisnis kecil lah ya, bisnis kecil lemon. Ini fiksi ya, ini cuman contoh saja. Nah, jadi di sini tugasnya adalah kita membuat proses bisnisnya ya, mengetahui proses bisnis, kemudian melihat koordinasi antara area fungsional itu bagaimana sih mereka bisa membantu dalam membuat atau meraih bisnis proses yang efektif dan efisien. Kemudian bisa juga kita nanti lihat bagaimana integrasi itu akan bisa, integrasi dari sistem informasi ya, akan bisa meningkatkan dari sebuah bisnis. Oke, yang pertama ini tadi contohnya adalah warung lemon ya, atau lapak gerobak lemon gitu ya. Nah, di sini fungsi dari marketing and sales, jangan dipikir bahwa perusahaan kecil atau stand-stand kecil itu tidak punya bisnis proses atau area fungsional. Meskipun yang mengerjakan hanya satu orang, karena biasanya UMKM, perusahaan kecil itu kan orangnya tidak terlalu banyak ya, pegawainya tidak terlalu banyak, artinya bahkan kadang juga ownernya itu ngerjain semua sendiri ya, tapi tetap si orang tersebut melakukan semua fungsi bisnis, semua area fungsional ya, meskipun dia title-nya, dia kan bukan marketing, dia kan bukan HR, tapi tetap dia melakukan fungsi-fungsi tersebut. Ya, jadi di sini saya mau jelaskan, ini contoh untuk fungsional area dari segi marketing dan sales. Yang pertama adalah developing product. Meskipun dia adalah perusahaan kecil, pasti dia akan tetap mendevelop produknya ya, karena itu yang dia jual. Kemudian menentukan harga, itu termasuk dalam salah satu fungsi dari marketing and sales. Kemudian promoting produk, meskipun dia hanya share melalui media sosial atau share ke orang-orang di sekitarnya, itu termasuk dalam salah satu fungsi dari marketing and sales. Kemudian taking customer order ketika ada yang beli, helping create a sales forecast. Jangan dipikir juga bahwa perusahaan kecil tidak punya sales forecast. Meskipun mereka tidak mengerjakan dengan canggih ya, artinya canggih itu adalah pakai rumus dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap melakukan sales forecast. Contohnya untuk perusahaan lemon ini ya, untuk usaha lemon ini, dia pasti akan berpikir kalau musim hujan, kira-kira yang lebih laku lemon es atau lemon hangat. Ya. Jadi di situ secara tidak langsung mereka juga membuat sales forecast. Ketika musim hujan, kira-kira stoknya stok inventory yang mau digunakan ya, contohnya es batu. Ketika musim hujan tentu akan lebih sedikit dibandingkan dengan musim kemarau. Nah, ketika musim hujan kira-kira laku berapa cup? Kalau musim kemarau laku berapa cup? Itu adalah sales forecast. Jadi aktivitas-aktivitas sederhana itu juga termasuk ke dalam sales forecast. Oke, kemudian ini adalah tugasnya ya, tugas marketing and sales-nya. Harus tidak perlu punya formal record keep ya, catatan. Tapi mereka harus punya data
terkait customer ya, siapa yang mereka bidik. Jadi jangan sampai saya mau buka stand lemon di sini aja deh karena saya suka ada tamannya misalnya, ada di sekitar taman ya, seperti itu ya. Jadi harus dilihat juga customer-nya itu siapa. Kemudian product development itu bisa dilakukan secara informal. Artinya kalau di perusahaan besar, pengembangan produk itu memang melalui brainstorming, kemudian melalui metodologi ini dan itu dirapatkan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk usaha kecil, tetap melakukan product development, tapi caranya tidak formal. Kemudian banyak lagi ya ini contoh-contohnya. Kita lanjut ke supply chain management. Di sini fungsinya adalah fungsi terkait dengan SCM-nya membuat lemon. Ya, ini terkait dengan manufacturing atau production. Tentu ketika dia berjualan ada proses pembuatan ya, proses produksi. Nah, kemudian membeli raw material, ini termasuk purchasing. Jadi aktivitas-aktivitas yang sederhana ini termasuk ke dalam fungsi ya, masuk dalam fungsinya masing-masing. Jadi jangan sampai berpikir kan perusahaan kecil nggak mungkin dong ada fungsi SCM-nya. Jangan salah ya, karena mereka tetap melakukan hal ini, tetap melakukan manufacturing, tetap melakukan purchasing. Oke. Nah, kemudian production planning membutuhkan data sales forecast dari bagian marketing and sales. Kemudian muncul pertanyaan, kalau di perusahaan kecil dia nggak ada bagian marketing and sales-nya, nggak ada bagian production planning. It's okay, itu nggak apa-apa, maksudnya dia memang dikerjakan oleh satu orang, tapi satu orang itu sedang melakukan aktivitas marketing and sales, dan di waktu yang lain dia melakukan aktivitas production planning. Gitu ya, dia mengkira-kira, dia melakukan forecast, dia melakukan pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Jadi di sini production planning ini dia tetap membutuhkan data dari sales marketing tadi ya, terkait dengan sales forecast untuk memprediksi penjualan ke depannya. Meskipun ini dilakukan dengan cara yang sederhana. Begitu ya. Oke, kemudian production plan juga mendevelop kebutuhan ya untuk bahan bakunya dan juga kebutuhan packagingnya. Bahan baku bisa berupa botol, kemudian lemon segar, kemudian gula ya, atau pemanis. Packagingnya bisa cupnya, bisa sedotannya, atau kalau ada tisu atau serbet gitu ya, itu adalah contoh untuk production plan. Nah, kemudian bagian accounting dan finance, fungsi-fungsi di dalam accounting dan finance, Bu, dia nggak punya bagian kasir misalnya, atau dia nggak punya bagian accounting. Nggak masalah, tapi tetap perusahaan kecil itu kan tetap dia mencatat transaksinya ya, dia tetap menghitung penjualannya berapa, keuntungannya berapa, untuk beli bahan baku itu berapa, kemudian penggajian. Nah, penggajian ini siapa yang digaji? Bukan dia sendiri misalnya ya. Termasuk menggaji diri sendiri itu adalah fungsi dari accounting dan finance ya, payroll. Jadi dia menggajinya berapa persen, apakah dari murni dari profit atau penghasilan saat itu, omset saat itu dibagi dan lain sebagainya, itu adalah cara masing-masing. Jadi nanti kalian silahkan amati untuk case-nya masing-masing ya, untuk UMKM yang mau diangkat menjadi topik, silakan kalian catat semua fungsi-fungsi yang mereka lakukan. Jadi bukan orangnya ya, bukan Bapak A itu ngerjain dari A sampai Z itu sendirian. Ya, nggak masalah, tapi dia tetap melakukan beberapa fungsi-fungsi berikut ya. Oke, kemudian raw data mentah ya, sejumlah nilai operasional ini bisa digunakan untuk perhitungan atau forecast dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian data dari accounting dan finance ini digunakan oleh bagian marketing dan sales, juga bagian SCM. Apa yang digunakan?
Jadi si sales tadi, bagian sales itu mencatat ya bagian-bagian penting dari perkiraan penjualan. Kemudian sales forecast ini dipakai oleh bagian HR untuk menentukan jumlah karyawan ya. Jadi kalau misalnya diperkirakan penjualan itu ketika di musim kemarau atau misalnya ketika bulan puasa itu meningkat misalnya ya, banyak orang, atau ketika pandemi orang makin banyak yang beli lemon. Nah, kemudian sudah kewalahan, tidak mampu lagi untuk membuat banyaknya pesanan, maka ditambahkanlah satu staf lagi untuk membantu. Biasanya seperti itu ya, karena memang kalau usaha kecil tuh nggak mungkin stafnya langsung tiba-tiba banyak. Pasti mulai dari kecil-kecil dulu ya, sedikit-sedikit. Ketika permintaan makin banyak, maka ditambahkan stafnya. Nah, ini tergantung juga dari self forecast. Jadi kalau self forecast-nya itu kira-kira akan meningkat, bisnisnya growth, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap stafnya. Oke, kemudian catatan dari akun receivable atau piutang itu digunakan untuk memonitor overall credit. Nah, ini ya, jadi biasanya memang untuk perusahaan-perusahaan besar itu tidak bisa lepas dari yang namanya akun receivable. Karena customer ketika sudah semakin besar ya bisnisnya, customer itu punya pilihan untuk melakukan pembayaran. Artinya utang di sini bukan kasbon ya, si customer itu bukan kasbon, tapi mereka punya term-nya, jangka waktu untuk melakukan pembayaran. Nah, meskipun selang waktunya misalnya katakanlah seminggu atau 3 hari, tetap itu dicatat sebagai piutang dari segi perusahaan ya. Nah, di sini ketika akun receivable itu semakin banyak, artinya ya harus berhati-hati juga. Artinya begini, maksudnya jangan sampai, pastikan akun receivable ini, piutang ini akan tertagih semua. Jadi jangan sampai itu menjadi piutang saja yang tidak tertagih. Karena kalau tidak tertagih jadi piutang, artinya kita sudah melakukan pekerjaan atau kita sudah memberikan pelayanan gitu ya, tapi uangnya belum masuk ke perusahaan. Nah, itu nanti akan berpengaruh juga ke modal berikutnya dan lain sebagainya. Jadi dari sini pencatatan tentang akun receivable ini bisa dijadikan juga acuan untuk memonitor nanti ke depannya kebijakan kredit itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian HR, human resource, fungsi-fungsinya mulai dari rekrutmen, training, mengevaluasi, compensate ya. Jadi mulai dari rekrutmen itu dilakukan meskipun nggak ada bagian HR-nya nih di perusahaan ini, tapi kan si owner-nya itu bisa jadi merekrut orang lain ya. Kalau nggak ada yang direkrut gimana ya, dia bagaimana caranya memberikan kompensasi untuk dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian HR ini menggunakan data perkiraan penjualan ini untuk tadi ya merencanakan si staff tadi. Jadi kalau makin banyak staffnya akan ditambah dan lain sebagainya. Oke, ini adalah sistem informasi ya di area fungsional. Jadi input dan output dari masing-masing ini akan dideskripsikan nanti ke depannya. Kemudian catatan untuk jenis-jenis data yang dibutuhkan dari masing-masing area ya, dan bagaimana orang-orang menggunakan data. Artinya memang perlu ada seperti template-nya untuk, jadi data dari marketing itu bukan artinya di-share semua langsung ke HR atau ke produksi misalnya gitu ya. Tapi ada beberapa data yang memang hanya dibutuhkan oleh HR, itu yang didistribusikan ke HR gitu. Jadi tidak semua artinya HR bisa buka bagian sales marketing, tidak seperti itu. Jadi hanya data-data penting yang diperlukan oleh HR atau oleh SCM atau oleh bagian yang lain ya, accounting dan finance, yang mereka butuhkan saja yang mereka bisa dapatkan gitu. Jadi memang karena kalau di sistem dan terlalu banyak data itu nanti juga tidak ada fungsinya juga ya.
Jadi memang data itu data yang dibutuhkan oleh masing-masing area. Nah, di ERP itu nanti akan seperti itu. Jadi ada data yang bisa di-share ke tadi ya, share data flow tadi ya. Jadi data yang bisa di-share ke HR dari sales itu data apa saja. Kemudian dari akunting ke yang lain itu apa saja. Nah, itu. Oke, kemudian ini kembali lagi ya ke marketing and sales. Informasi yang dibutuhkan dari semua area fungsional. Oke, customer bisa berkomunikasi, ya bisa memesan ke bagian marketing and sales oleh orang tersebut atau by telepon, email dan lain sebagainya, tergantung dari sistem perusahaannya. Kemudian bagian marketing and sales ini punya peranan dalam menentukan harga produk, ya. Jadi harga ini bisa ditentukan berdasarkan dari unit produk, ya, biaya per unit plus ditambah dengan persentasi markup. Jadi ini untuk marginnya tadi ya, spare margin. Kemudian informasi yang dibutuhkan dari accounting dan finance juga bagian SCM. Nah, ini jadi mereka saling terkait satu sama lain. Bagian marketing ada data yang diperlukan dari accounting, SCM dan lain sebagainya, begitupun sebaliknya ya. Oke, berikut ini merupakan contoh ya. Ini contoh data flow ya, aliran data dari bagian marketing and sales ke human resource, accounting and finance, juga bagian SCM. Nah, di sini marketing and sales ya, dia mendapatkan data dari customer itu berupa sales order, si customer-nya mendapatkan order status. Nah, kemudian dari sales marketing ini data ke HR-nya adalah need ya, kebutuhan personal atau karyawan. Nah, kemudian dari HR memberikan legal requirement ya, persyaratannya apa saja, informasi lowongan pekerjaannya apa saja. Nah, kemudian kalau terkait dengan accounting dan finance, yang diberikan adalah data sales order. Nah, dari accounting dan finance ini memberikan data analisis cost, biaya dan profit ya. Jadi itu yang dibutuhkan oleh si marketing and sales. Kalau di SCM, dari marketing and sales itu memberikan data sales forecast dan juga sales order. Ya, jadi customer memberikan ke sales marketing menyimpan data, nanti ada juga data yang diserahkan ke bagian SCM. Ya, nah dari bagian SCM memberikan data produk, ketersediaan produk dan juga order status. Nah, dari sini nanti order statusnya itu jadi si marketing and sales itu punya dasarnya. Dia dapat data dari bagian SCM, kemudian baru diteruskan ke customer. Oke, marketing dan sales perlu untuk berinteraksi dengan bagian HR untuk pertukaran informasi hiring needs tadi ya, kebutuhan perekrutan, kemudian persyaratannya apa saja, inputannya customer data tadi, order data, sales trend data, harga per unit, juga travel expense company policy, kebijakannya. Jadi kebijakan dari perusahaannya terkait dengan biaya. Oke, outputannya untuk si marketing and sales ini adalah sales strategis, product pricing, dan kebutuhan karyawan. Oke, kalau supply chain management tadi kurang lebih sudah dijelaskan juga ya sedikit ya. Membutuhkan informasi dari banyak area fungsional, bahkan mungkin semuanya butuh ya untuk si sales, untuk si supply chain management ini. Production plan dari product sales ya, aktual dan projected ya. Jadi data aktual dan data proyeksi. Jadi datanya itu bisa dibuat mungkin 3 sampai 5 tahun ya. Aktualnya berapa, kemudian proyeksinya berapa. Data ini dari marketing and sales. Kemudian
Iya, kalau di supply chain management itu pasti butuh akurat data terkait dengan kebutuhan raw material. Tadi sudah dijelaskan juga ya, raw material dan packaging, dan juga inventory level. Sorry. Jadi semakin sedikit ya persediaan yang mereka keep, yang disimpan, maka akan semakin murah biayanya. Nah, ini juga kalian pasti sudah sangat memahaminya ya. Oke, kemudian data dari supply chain management ini bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh accounting dan finance untuk menentukan seberapa banyak biaya untuk masing-masing sumber daya yang digunakan yang terpakai ya. Kemudian bisa juga mensupport bagian marketing and sales dengan menyediakan informasi terkait dengan mana yang sudah diproduksi, mana yang sudah dikirim. Jadi sales marketing itu bisa share ke konsumen. Oke. Nah, ini contoh juga ya, supply chain management, functional area, bertukar data dengan supplier. Nah, kalau tadi marketing and sales itu ke customer, kalau supply chain management ini ya, SCM ini pasti kaitannya adalah dengan supplier. Nah, di sini data dari supplier itu yang dibutuhkan, si supplier itu membutuhkan data order ya untuk bahan baku dan juga packaging dari bagian SCM. Nah, si supplier memberikan data raw material yang tersedia sekarang dan juga terkait dengan pengiriman dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca ya ini ya semuanya. Oke, inputnya product sales data, production plan, inventory level, layoff, dan juga recall. Company policy, kebijakannya lebih ke layoff dan recall ya. Oke, kemudian outputnya berupa order raw material tadi, packaging order, kemudian resource expenditure data ya, kemudian juga laporan terkait dengan produksi dan juga inventory, persediaan, dan informasi terkait hiring. Ini dari HR ya. Oke. Accounting dan finance membutuhkan informasi dari seluruh area fungsional ya. Untuk pekerjaannya sendiri adalah si accounting dan finance ini terkait dengan keuangan, tadi beberapa sudah disampaikan juga di awal ya. Oke. Nah, di sini data-data marketing and sales menyediakan data sales, SCM terkait produksi dan inventory, HR terkait dengan payroll dan benefit. Jadi HR ini memberikan besarannya berapa, nanti data itu digunakan oleh sebagian accounting dan finance. Jadi HR bikin, si A itu bulan ini dapat bonus sekian, gaji tetapnya sekian, dan lain sebagainya. Nanti data itulah yang dijadikan dasar si accounting dan finance untuk membayarkan ke pegawainya. Oke, ini nanti silakan kalian baca juga ya. Ini accounting dan finance. Oke, inputannya juga silakan dibaca nanti. Outputnya juga berupa payment ke supplier, karena yang membayar tetap dari bagian accounting, datanya dari SCM, tapi yang membayar accounting dan finance. Kemudian laporan keuangan, ya, customer credit data, ini semua terkait dengan keuangan. Oke, kemudian HR, ini datanya dari departemen-departemen yang lain, tugasnya sudah tadi ya disampaikan, kemudian HR itu sebenarnya butuh forecast yang akurat, karena dia terkait dengan pengalokasian karyawan ya, jadi memang sangat butuh data terkait perkiraan atau peramalan ya, forecast. Nah, kemudian juga HR butuh tahu skill-skill apa saja yang dibutuhkan. Jadi masing-masing area fungsional itu butuh skill karyawan yang seperti apa. Ini nanti silakan dibaca juga ya, karena kalau HR itu tidak berkaitan dengan customer ataupun supplier. Jadi dia hanya ada di sekitar, ada terkait dengan area fungsional yang ada di dalam perusahaan. Oke, ini regulasi terkait dengan rekrutmen, training, saya rasa sudah
pelajari ya ketika mata kuliah MSDM. Oke, jadi ini hanya reminder saja. Nah, di sini software ERP itu memungkinkan area fungsional untuk share database, ya, lebih akurat, lebih real time, karena ketika diinputkan itu sudah bisa langsung dilihat di sistem ini ya. Oke, itu terkait dengan materi hari ini ya. Tolong dibaca-baca lagi ya terkait dengan, karena ini menjadi dasar dari pemahaman ERP. Jadi jangan sampai ini terlewat ya, karena memang nanti sampai ke akhir proyek kalian itu juga akan terkait dengan area fungsional dan juga bisnis proses. Jadi mohon dipahami, dicermati ya, dan silahkan nanti kalian amati lagi untuk case yang mau diangkat. Oke. Oke, ini saya rasa bisa dibaca ya nanti. Nah, tugasnya adalah gambarkan proses bisnis pada perusahaan yang telah Anda amati minggu lalu ya, secara detail pada selembar kertas folio. Ya, jadi di sini pertama kenapa kertas folio? Karena itu akan memudahkan kalian, kertasnya cukup besar ya, jadi itu akan memudahkan kalau misalnya ada yang salah, kalian bisa koreksi langsung. Nah, kemudian gambarkan proses bisnis. Jadi, sekalipun ini adalah perusahaan yang kecil, atau misalnya pegawainya hanya 1 orang, tapi dia perusahaan itu pasti akan melakukan fungsi-fungsi bisnis yang ada ya. Jadi jangan lagi ada alasan Bu yang ngerjain cuma 1 orang atau pegawainya hanya 2 orang. Silakan gambarkan saja prosesnya. Jadi kalian tetap buat misalnya bagian marketing and sales, kerjaannya apa aja. Kemudian bagian produksi kerjanya apa saja. Ya, jadi ini mungkin saya lupa kemarin minggu lalu saya sampaikan, pilih perusahaan yang dia memproduksi sesuatu ya. Ya, jadi terbayang dia memproduksinya apa gitu ya. Jadi itu akan memudahkan kalian nanti. Silakan kalian gambarkan. Nah, kemudian tugas ini nanti kalian capture ya, kalian foto, nanti silakan disubmit ke e-learning. Jadi untuk minggu ini kalian buat secara manual, kerjakan pada selembar kertas folio ya, untuk nanti saya koreksi dulu gitu. Saya lihat dulu proses bisnisnya, kemudian nanti baru masuk ke ERP-nya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dikerjakan tugasnya dan jangan lupa disubmit ya secara individu. Due date-nya 1 minggu, jadi silakan kalian masih bisa mengamati, masih bisa mengganti kalau perusahaannya belum sesuai ya. Silakan diganti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.